Hingga saat ini, kebakaran lahan gambut menjadi permasalahan serius dan sulit ditanggulangi. Kebakaran lahan berdampak di segala aspek, mulai dari kesehatan hingga ekonomi masyarakat. Iklim ekstrim menjadi ancaman nyata meluasnya kebakaran lahan di masa depan. Seharusnya, pemerintah sudah menyiapkan strategi untuk mengatasi ini. Selamat siang pemirsa, video tadi mengawali perjumpaan kita bersama saya Permata Mekatika di Cerdik Iklim. Setiap tahunnya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tidak pernah absen terjadi. Lalu bagaimanakah dari sisi hidrologis menanggapinya? Mari kita simak wawancara rekan saya Muhammad Afif Dharma bersama dengan Dr. Muhammad Taufik selaku dosen dari Departemen Geofisika dan Meteorologi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Taufik. Ya, selamat siang, waalaikumsalam, terima kasih. Ya, terima kasih Pak sudah datang. Jadi saya akan langsung bertanya saja. Terkait kebakaran lahan gambut ini merupakan bencana yang selalu terjadi di Indonesia ya Pak. Lalu bagaimana sih dari sisi hidrologi sendiri untuk menanggapi dari kebakaran lahan gambut ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang kebakaran hutan ini kan sering melanda di gambut kita ya. Itu hampir setiap tahun lah selalu ada dari sejak tahun 90-an. Nah, problem yang kita hadapi itu kita punya periode curah hujan monsunal, basah dan kering itu ekstrim bedanya ya. Jadi kalau musim basah terlalu basah, musim kering terlalu kering. Nah, itu terjadi di lahan gambut kita ya. Jadi misalkan di daerah Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah ya. Nah, jadi sebenarnya driver dari kebakaran hutan kalau dari sisi ilmu kita itu defisit rainfall ya, curah hujan yang rendah, terutama pada musim-musim kemarau. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau pertanyaan dihubungkan dengan hidrologi, apa pentingnya hidrologi terhadap kebakaran hutan gambut ya? Jadi kalau kita perhatikan gambut itu kan secara bukan naluriah ya, secara alaminya itu kan dia harus tergenang ya. Untuk menjadi gambut kan dia harus tergenang, harus anaerob. Ya. Nah, sehingga kalau dia water table muka air tanah gambut itu turun, maka otomatis terjadi dekomposisi gambut. Nah, dekomposisi gambut ini ujung-ujungnya nanti terjadi pengeringan bahan bakar. Nah, kalau proses pengeringan bahan bakar didukung oleh curah hujan yang rendah, maka kebakaran gambut biasanya tidak akan mudah diatasi. Nah, ini yang terjadi di ekosistem gambut kita. Jadi arti penting dari hidrologi untuk kebakaran hutan gambut ini sangat penting ya, karena water table dalam ini, air tanah itu mengontrol berapa banyak tingkat kekeringan yang terjadi pada lahan gambut tersebut. Maka dari situ pemerintah mencoba mengatasi misalkan dengan pembentukan badan restorasi gambut misalnya. Itu mungkin yang bisa dijelaskan untuk pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih Pak. Baik, untuk mengantisipasi kejadian bencana kebakaran lahan gambut ini, bagaimana sih Pak strategi atau tips baik dari pemerintah maupun masyarakat? Mengingat di masa depan ini kan iklim menjadi lebih ekstrim karena perubahan iklim Pak. Jadi kayak strateginya untuk penanggulangan gimana Pak? Kita ditanya bagaimana strategi penanggulangan kebakaran atau manajemen lah, bukan penanggulangan, pengelolaan kebakaran hutan. Nah, pertama kita harus bisa monitoring kapan kebakaran hutan itu terjadi. Jadi harus ada pengetahuan, harus ada knowledge kapan kebakaran hutan itu akan terjadi. Nah, kebakaran akan terjadi berdasarkan riset kita. Nah, itu kebakaran gambut akan terjadi itu kalau water table muka air tanah itu di bawah 60 cm. Jadi kita harus punya pengukuran jangka panjang kapan water table itu kira-kira di bawah 60 cm. Nah, ini kan bisa kita monitor. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus membuat sistem peringatan dini. Jadi sistem peringatan dini bahaya kebakaran gambut. Nah, sistem peringatan dini ini sistem semacam untuk forecasting. Jadi kita harus bisa mengaplikasikan apa yang kita miliki, misalkan ramalan cuaca ya, bukan peramalan, perakiraan cuaca. Jadi cuaca di hari-hari yang akan datang, misalkan kita punya BMKG, misalkan dia bisa forecast seminggu ke depan, maka kita bisa antisipasi apa yang akan terjadi. Misalkan kalau sekarang kelas bahaya gambutnya misalkan tinggi, nah seminggu lagi kira-kira dia
bisa turun apa tidak status kebakarannya, status bahaya kebakarannya, ataukah dia akan naik lagi. Nah dari sana kita bisa forecast. Jadi misalnya kita punya forecast yang kita sudah kembangkan bersama mahasiswa kita ya di GFM. Jadi kita kembangkan sistem pemodelan cuaca ya berdasarkan model yang kita sebut weather research forecasting. Nah kita pakai data iklim global yang disediakan oleh NOAA. Kemudian kita bisa forecast sampai 14 hari ke depan. Dari sana kalau kita sudah tahu kira-kira kondisi cuaca 14 hari ke depan, kemudian keadaan gambutnya gimana, misalkan kita sebut di sini kelembaban tanah gambut itu seberapa, maka kita bisa prediksi kira-kira seminggu atau 14 hari ke depan tuh kondisi kebakaran tuh gimana statusnya, bahaya, mudah terbakar, ataukah aman. Nah itu kita harus perjuangkan ya. Jadi dari sisi tadi ada dua yang saya sampaikan. Pertama sisi knowledge. Nah knowledge ini tugas dari kita nih, dari sisi akademisi. Kemudian kalau dari sisi yang kedua sistem peringatan dini. Nah sistem peringatan dini untuk membuat sistem peringatan dini ini kan perlu instrumen yang handal ya. Jadi kalau kita bilang forecasting, weather forecasting, maka kita perlu ilmunya ya dan perlu alatnya yang handal ya. Jadi di sana misalnya kalau ada istilah HPC, HPC itu apa? High Performance Computing ya. Jadi komputer dengan performa tinggi. Kita harus pakai itu untuk mengolah data ya. Jadi kalau data global kita downscaling, jadi misalkan kita punya ukuran 5 km kali 5 km ya, kurun dari feednya. Ini memerlukan waktu misalnya 12 jam. Nah kalau kita punya HPC, punya komputer super ya, jadi misalnya kita bisa 1 jam. Jadi misalnya kita tiap jam itu bisa forecasting cuaca. Nah dari sana kita bisa memberikan informasi yang akurat ya. Jadi misalkan kalau dari sisi praktisnya kita bisa memberikan layanan spesial dengan kepada industri pertanian. Industri pertanian itu misalnya kelapa sawit ya, atau industri kehutanan, misalkan perusahaan batu kayu ya, kasihan. Nah itu dari sistem peringatan dini itu bisa dikembangkan di universitas, tapi aplikasinya dia harus dapat dukungan dari pemerintah. Jadi pemerintah itu harus memberikan support. Nah support di sini bisa berupa support dana atau support regulasi ya. Jadi kalau regulasi misalkan semua perusahaan yang bergerak di gambut ya harus mengikuti atau selalu memonitor FDRS yang kita kembangkan misalnya, itu regulasi ya. Nah sehingga mereka bisa istilahnya patuh ya dan bisa melaksanakan pengelolaan gambut yang baik berdasarkan informasi cuaca dan sistem kebakaran, bahaya kebakaran yang kita kembangkan. Nah kemudian dari pihak swasta dia juga bisa memberikan support pendanaan ya, atau support lokasi. Karena pentingnya weather research forecasting, perakiraan cuaca itu kita perlu verifikasi data di lapangan. Apakah data cuaca yang kita prediksi 14 hari ke depan tuh sesuai apa tidak? Nah, ini harus kita verifikasi di lapangan. Nah, ini memerlukan modal yang besar. Nah, jadi perusahaan dia bisa menyediakan misalkan alat-alat di lapangan ya, atau untuk survei ke lapangan. Nah, sehingga apa yang kita ciptakan bersama agar pengelolaan gambut itu lestari itu bisa tercapai, yang didukung oleh akademisi, kedua bisnis, ketiga government-nya. Jadi akademisi memiliki knowledge, bisnis dia harus mengoperasikan lahan gambut, pengelolaan gambut yang lestari, government dia memiliki regulasi. Nah, itu kira-kira yang bisa kita terapkan untuk menghadapi changing climate-nya. Changing climate itu iklim yang berubah, bukan hanya perubahan iklim ya, changing climate. Oke, baik, terima kasih. Oke, wah terima kasih nih Pak, ada jadi banyak informasi lagi yang baru. Oke, Pak, terima kasih banyak Pak atas informasi yang berkait dengan kebakaran lahan gambut. Sehat selalu ya Pak Taufik. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.
Baik pemirsa, informasi dan wawancara tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Saya, Permata Mekartika, mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, selamat siang, dan sampai jumpa.